Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kepada kita berbagai nikmatnya dan berbagai karunia-Nya, yang tentunya dengan nikmat itu dan karunia-karunia tersebut kita bisa melakukan berbagai bentuk-bentuk aktivitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga tercinta beliau, terutama kepada para istri-istri beliau dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau ridwanullahi taala alaihim, dan tentunya kepada seluruh umat beliau yang setia mengikuti setiap petunjuk, setiap tuntunan yang beliau bawa sampai datangnya hari kiamat. Nah, para pemirsa Ruas TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat satu tema tokoh tabi'in yang merupakan salah seorang dari 7 fuqahaul Madinah, 7 para ulama yang sangat mumpuni dalam ilmu syar'i mereka, ya, sampai diberi julukan dengan fuqaha, ya, ahli fikihnya kota Madinah. Ya, memang kota Madinah ini selalu menjadi mercusuar, ya, untuk orang-orang yang ingin menempa dan ingin menimba ilmu, ya, ilmu Islam, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ya, karena memang dari sejak keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, ya, di kota Madinah ini memang kota Madinah menjadi kota yang sebagai sumber, ya, atau terpancarnya ilmu Islam dari kota Madinah ini. Nah, jadi dari sejak zaman Nabi sampai sekarang, maka mercusuar kota sebagai kota ilmu itu, ya, sampai sekarang tetap disandang oleh kota Madinah, ya, para tulabul ilmi, para penuntut ilmu itu, ya, berbondong-bondong, ya, dan saling berlomba-lomba untuk bisa menimba ilmu di kota yang penuh dengan berkah ini, kota yang penuh dengan cahaya keilmuan ini. Nah, jadi Sulaiman, ya, tokoh yang kita akan angkat ini yaitu Sulaiman bin Yasar, ya, salah seorang fuqahaul Madinah, ya. Jadi 7 fuqaha, ya, ahli fikihnya kota Madinah, dan tentu untuk seluruh, ya, umat Islam, ya, keilmuan yang mereka miliki, ya, pengetahuan Islam yang mereka ketahui, ya, tentunya itu untuk, ya, seluruh umat Islam di dunia ini. Nah, itulah Sulaiman bin Yasar rahimahullahu ta'ala, ya, satu dari 7 ahli fikih, ya, di kota Madinah di masa itu, ya, dan tentunya kontribusi serta sumbangsi, ya, ilmu yang telah beliau ajarkan, yang telah beliau wariskan, itu akan menjadi satu, ya, perbendaharaan khazanah, ya, Islam yang tidak akan pupus, tidak akan
hilang ya dengan berlalunya masa, dengan berlalunya zaman ya. Keadaan atau keberadaan ilmu yang telah mereka wariskan itu akan senantiasa menjadi satu warisan yang abadi ya, menjadi satu simpanan yang kekal ya, karena memang Nabi sudah mengatakan bahwa beliau wafat tidak meninggalkan harta benda, tidak meninggalkan warisan harta benda, tetapi yang beliau wariskan itu adalah ilmu ya, dan yang paling banyak mengambil warisan ilmu itu adalah para ulama. Nah, tentu salah satunya itu adalah tokoh yang kita akan kaji secara singkat pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, berkenaan dengan kelahiran beliau, ya beliau tentu lahir di kota Madinah, ya, kota Rasulullah SAW, kota ilmu, ya, kota yang menjadi mercusuar, yang menjadi sumber, ya, menyebarnya Islam di seantero muka bumi ini. Beliau itu lahir pada sekitar ya masa akhir pemerintahan atau akhir kekhalifahan Utsman bin Affan, ya mungkin kisaran tahun 34 Hijriah. Jadi beliau lahir di masa akhir pemerintahan khalifah yang ketiga ya. Jadi ada khalifah yang pertama setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Abu Bakar, ya kemudian ada Umar, ya kemudian Utsman, ya yang memerintah kurang lebih 10 tahun. Ya, beliau berakhir masa pemerintahan beliau itu tahun 35 Hijriah. Nah, lahirnya Sulaiman bin Yasar ini pada tahun 34 Hijriah. Artinya setahun sebelum masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Artinya ya beliau masih sempat merasakan ya bagaimana keagungan ya pemerintahan Islam di masa Utsman bin Affan ya, karena Utsman bin Affan sendiri ya tentunya memerintah itu cukup lama, 10 tahun kurang lebih. Kemudian beliau tentu merupakan satu bagian keluarga Rasulullah yang sangat dekat ya, sampai mendapatkan gelar ya sebagai manusia yang mendapatkan atau yang memiliki dua cahaya ya, karena menikahi dengan dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ada Ummu Kulsum dan ada Ruqayyah ya. Jadi masa pemerintahan keemasan kekhalifahan Islamiyah itu masih dirasakan ya, walaupun usia beliau ketika wafatnya Utsman bin Affan ya memang masih sangat belia ya, usia 1 tahun. Tapi tentu ya berada pada satu masa yang merupakan masa keemasan, masa kejayaan Islam adalah satu kemuliaan ya, untuk bisa merasakan angin ya segarnya pemerintahan Islam di masa Utsman bin Affan. Nah, beliau kemudian lahir tahun 34 Hijriah. Adapun ayah beliau itu berasal dari keturunan Persia ya, walaupun ketika itu memang ya Islam sudah menyebar ya, di masa Utsman bin Affan itu ekspansi penyebaran Islam itu sudah sampai ke Afrika ya, sampai ke Persia ya. Apalagi memang masa pemerintahan Utsman bin Affan itu kan mendapatkan satu julukan ya, di mana di masa itu ada ya Al-Ustul Al-Bahri. Ini Al-Ustul Al-Bahri ini adalah satu kekuatan laut yang memang tujuannya itu untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah yang ada ya jarak antara daratan dengan wilayah itu. Nah, itulah tentu satu kelebihan yang ada pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, kemudian ya beliau ini ya adalah bekas budak ya dari Maimunah binti Al-Haris ya, salah seorang istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan berarti ya beliau ini orang yang rendah ya. Bahkan dengan keberadaan beliau dengan salah seorang istri daripada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi satu pencapaian yang khusus ya, satu
apa namanya, satu kelebihan yang khusus ya, karena dengan seperti itu beliau bisa dekat dengan Rasulullah ya, bisa dekat dengan apa namanya, afwan ya, bisa dekat dengan istri Rasulullah yang tentu memiliki keilmuan Islam yang sungguh luar biasa ya, sungguh banyak. Jadi hidup dalam bi'ah, hidup dalam lingkungan yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan kesalehan, itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Ya, jadi bi'ah ya, lingkungan di mana seseorang itu tinggal itu sangat penting. Ya, dan kalau kita perhatikan ya, lahirnya para tokoh-tokoh ulama dari kalangan tabi'in itu tentu yang sangat paling menentukan juga, selain ya misalnya dari orang tua, dari apa, tapi lingkungan juga ya, lingkungan di mana mereka hidup, lingkungan di mana mereka berada. Nah tentu beliau Sulaiman bin Yasar ini hidup dari lingkungan yang sangat penuh dengan keilmuan, penuh dengan kesalehan ya, maka beliau mewarisi itu semua ya, beliau mengambil itu semua kesalehan, keilmuan yang ada pada bi'ah, lingkungan di mana beliau berada. Kemudian juga beliau ini memiliki beberapa saudara kandung ya, ada bernama Atha bin Yasar, ada juga yang bernama Abdul Malik bin Yasar, dan ada juga yang bernama Abdullah bin Yasar ya. Jadi ada 3 saudara kandung beliau, Atha bin Yasar, kemudian ada Abdul Malik bin Yasar, dan ada Abdullah bin Yasar. Nah kemudian beliau ini dari sisi pendidikan ya sungguh sangat luar biasa ya, pendidikan yang beliau tempuh ya, atau bagaimana beliau kemudian menjadi seorang ulama yang sangat luar biasa ya, yang sangat begitu cemerlang ya, sampai beliau mendapatkan satu bagian daripada ketokohan ulama kota Madinah ya ketika itu ya. Jadi beliau ya dengan segala apa namanya, kelebihan yang beliau miliki, yang beliau dapatkan ya, tentu sangat luar biasa ya. Jadi Sulaiman bin Yasar banyak mengambil ilmu dan meriwayatkan hadis ya dari beberapa tokoh-tokoh sahabat ya. Jadi memang sistem pendidikan yang ada pada masa tabi'in atau masa para sahabat ini menjadi satu konsep pendidikan yang perlu untuk kita kembangkan ya, yang perlu untuk kita tiru ya, bagaimana konsep pendidikan yang pernah ada di masa para sahabat, yang pernah ada di masa para tabi'in, yang pernah ada di masa para atba'ut tabi'in, sehingga dengan konsep pendidikan seperti itu bisa melahirkan ya tokoh-tokoh ulama dunia, bisa melahirkan tokoh-tokoh ulama yang sangat-sangat mumpuni. Nah ini konsep yang perlu untuk kita pelajari ya, yang perlu untuk kita tiru, apalagi memang kebutuhan kita akan keberadaan para ulama-ulama ini sangat butuh kita, sangat penting kita ya, ulama-ulama yang robbani, ulama-ulama yang memang memahami usul-usul ad-din ya, memahami dasar-dasar agama itu dengan baik ya, dasar-dasar Islam itu dengan baik ya, karena ini yang kemudian menjadi celah terjadinya ketidakbaikan ya, atau menjadi celah tidak bisanya lahir kita punya ulama-ulama yang robbani itu ya, karena mungkin konsep dasar daripada sistem pendidikan yang bisa melahirkan ulama seperti ulama-ulama tabi'in itu yang mungkin masih
kurang, ya. Nah, sehingga untuk kita bisa menemukan sosok ulama yang dari segi keilmuan, dari segi ketakwaan, dari segi kesalehan, dari segi ketawaduan, dari segi kezuhudannya dan sebagainya, itu masih, ya, sangat-sangat, ya, bisa kita belum menemukan, ya, sosok-sosok yang seperti itu. Nah, inilah, ya, yang perlu untuk kita pelajari, perlu untuk kita kembangkan, ya, bisa melahirkan dengan konsep pendidikan yang pernah ada di kalangan para tabi'in, sehingga kita juga bisa melahirkan seperti generasi mereka, ya, karena itu adalah menjadi suatu tantangan, ya, itu adalah menjadi suatu persoalan besar, ya, ya, karena keberadaan ulama-ulama itu di tengah umat hari ini, ya, tentu menjadi satu kebutuhan yang sangat mendasar, ya, menjadi satu kebutuhan yang sangat-sangat urgen, ya, sangat-sangat vital, ya, karena mereka lah yang akan menuntun umat ini, ya, para ulama-ulama yang robbani itulah yang akan menuntun, ya, bagaimana umat berjalan, bagaimana umat beraktivitas, bagaimana umat bekerja, ya, bagaimana umat berkarya, ya, bagaimana umat berilmu. Itu tentu yang, ya, alhamdulillah memang di beberapa tempat sudah ada satu konsep yang yang dicoba untuk bisa melahirkan para generasi alim ulama, ya. Ya, paling tidak mereka bisa menguasailah beberapa bidang-bidang keilmuan, ya, yang memang sangat sangat penting, ya, terutama Al-Quran, ya, bagaimana mereka bisa menghafalnya dengan mutkin, ya, kemudian dasar-dasar bahasa, ya, Arab mereka bisa betul-betul sangat mumpuni, sangat kuasai dari ilmu nahunya, ilmu sorofnya, dan berbagai keilmuan, ya, dalam ilmu alat itu, ya. Nah, supaya apa bisa melahirkan ini tokoh-tokoh seperti Sulaiman bin Yasar ini, ya, yang dari mereka lahirlah kemudian generasi-generasi yang juga, ya, tidak kalah, ya, level mereka itu tidak kalah mustawa mereka itu dari guru-guru mereka, ya, bahkan sebagian dari mereka itu mengalahkan keilmuan yang ada pada guru mereka, ya. Itu karena apa? Karena, ya, konsep sistem daripada pendidikan yang mereka tempuh itu, yang mereka lalui itu betul-betul, ya, bisa melahirkan itu ulama seperti mereka. Nah, ini yang kita butuhkan hari ini, ya. Ada beberapa lembaga-lembaga Islam, ya, yang membentuk, misalnya ada PKU, ya, pengkaderan kader ulama, ya, dengan syarat-syarat yang sangat ketat, ya. Yang pernah kami dapatkan itu harus hafal 30 juz sangat mungkin. Kemudian setelah mereka belajar, mereka dibimbing di situ untuk bisa menghafal, ya, beberapa kitab-kitab hadis, ya. Kemudian mereka juga dibimbing untuk memahami kitab-kitab para ulama, memahami, ya, ilmu-ilmu alat, ya, untuk bisa menguasai bahasa Arab itu dengan sebaik-baiknya. Sampai kemudian mereka bisa menjadi, ya, pakar-pakar dalam ilmu Islam, ya. Nah, ini yang menjadi harapan umat tentunya ke depan, ya, menjadi harapan kita semua ke depan, ya. Dan kita sangat senang, kita sangat gembira dengan adanya antusias dari orang tua, ya, untuk membimbing anak-anak mereka bisa menjadi penghafal Quran, penghafal hadis-hadis Nabi, penghafal ilmu-ilmu Islam. Ini tentunya adalah merupakan satu kondisi, satu situasi, satu fenomena yang sangat-sangat menggembirakan kita. Ya, mudah-mudahan, ya, dengan adanya fenomena seperti ini, adanya kondisi seperti ini, ya, mudah-mudahan bisa ke depan
lahirlah tokoh-tokoh, ya, ulama-ulama seperti yang sudah pernah kita sebutkan. Ada misalnya Atok bin Robah, ada yang hari ini Sulaiman bin Yasar, ada Kharijah bin Zaid, ada Said bin Al-Musayyib, ya, dan beberapa tentunya tokoh-tokoh yang sudah pernah kita sampaikan. Nah, coba kalau kita perhatikan, ini banyaknya guru beliau. Ya, makanya memang salah satu konsep yang ternyata kita dapatkan ya dalam biografi para ulama-ulama kita, ternyata memang kebanyakan dari tokoh-tokoh ulama besar itu, ternyata salah satu sisi yang paling sangat penting itu adalah banyaknya guru mereka. Ya, bukan cuman mencukupkan 1, 2, 3 guru, tapi bagaimana banyak guru. Ya, tetapi ya tentunya ada catatan di sini. Ya, bagaimana guru-guru itu yang begitu banyak memang ya sudah merupakan guru-guru yang terrekomendasi. Ya. Nah, beda hari ini, mungkin sebagian kita mencukupkan cuman 10 guru atau 8 guru, ya. Nah, kalau kita perhatikan ulama-ulama sampai yang kemarin pernah kita ceritakan ada yang sampai 200 gurunya. Ya. Artinya dia dan guru-guru itu bukan berada di satu tempat. Ya, ada bahkan di Irak, di Baghdad, di Kufa, di Basra, ada di Medina, ada di Mesir, ada di Mekah, ya. Itu didatangi semuanya itu sampai terkumpul guru-guru yang sangat begitu banyak, ya. Dan ini satu konsep, ya. Ini satu konsep, satu hal yang sangat mendasar. Bagaimana kita bisa melahirkan, ya, para ulama-ulama yang punya kapabilitas, ya, yang punya kapasitas, yang punya kompetensi keilmuan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, salah satunya adalah punya guru yang banyak. Ya. Jadi bukan cuma mencukupkan 1 guru saja, bukan mencukupkan 2 guru saja. Ya. Bahkan kalau kita baca di biografi para ulama itu, ada yang mengambil ilmu dari yang lebih tinggi, ya, levelnya dari dia, kemudian yang sederajat levelnya dengan dia, bahkan mengambil yang dari rendah levelnya dari dirinya. Itu ada, kita baca dari biografi para ulama, ya. Dan memang yang namanya menuntut ilmu itu ya harus seperti itu. Ya, ada apa? Ada mujahadah, ada kesungguhan, ya, ada keaktifan, ada keuletan, ya, sampai ya kita bisa mengambil banyak ilmu. Nah, kalau kita perhatikan dari Sulaiman bin Yasar ini baru yang tercatat ya dari guru-guru beliau. Ada Zaid bin Sabit, ya, ada Abdullah bin Abbas, ada Abu Hurairah, ada Hasan bin Sabit, ada Jabir bin Abdullah, ada Rafi bin Khudaij, ada Abdullah bin Umar, ada Aisyah, ada Ummu Salamah, ada Maimunah, ada Abu Rafi maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Hamzah bin Amr al-Aslami, ada Al-Miqdad bin Al-Aswad, ada Urwah bin Az-Zubair, ada Quraib, ada Irak bin Malik, ada Amrah al-Ansariyah, ada Muslim bin As-Saib, dan yang lainnya. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Menuntut ilmu itu yang bisa melahirkan, ya, ulama seperti mereka ini, ya tentu itu tadi, berusaha untuk kita punya banyak guru, ya. Tapi dengan catatan tadi, guru-guru yang memang ya mendapatkan rekomendasi, ya, tentang keilmuan mereka, tentang kesalehan mereka, ya, tentang ketakwaan mereka, ya, itu ya banyaknya guru. Ya, semakin banyak guru yang kita ambil ilmu dari mereka, yang kita pelajari ilmu dari mereka, maka semakin luas keilmuan kita, semakin dalam pengetahuan kita dengan banyaknya guru-guru itu. Karena masing-masing guru tentu punya kelebihan ilmu yang tidak ada pada guru yang lain. Nah, itu sudah sesuatu yang pasti itu. Ya, jadi tidak semua. Ya, makanya kenapa muncul mazhab-mazhab, ya. Kenapa muncul perbedaan-perbedaan? Ya karena salah satunya itu disebabkan
oleh pemahaman, oleh pengetahuan dari masing-masing guru itu. Ya, sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya, sesuai dengan pengetahuan yang sampai kepadanya. Ya, lihat saja para sahabat. Para sahabat saja kan level mereka untuk ilmu itu kan beda-beda. Ada yang sampai mengumpulkan hadis yang begitu banyak, misalnya Abu Hurairah, Ibnu Umar, ya, Ibnu Abbas. Ini kan ya beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya, yang meriwayatkan hadis dari Nabi tidak seperti periwayatan Abu Hurairah misalnya, tidak seperti periwayatan Abdullah bin Abbas misalnya, tidak seperti periwayatan Abdullah bin Umar misalnya. Ada bahkan yang tidak sama sekali meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dari kalangan para wanita, Aisyah itu yang paling teratas. Ya, dalam periwayatan hadis. Artinya menandakan kepada kita bahwa keilmuan para sahabat saja berbeda-beda. Ya. Nah, apalagi yang kebelakangan ada tabiin, atba'ut tabiin, pasti juga ilmu mereka juga berbeda-beda. Ya, kualitas pengetahuan mereka tentang Islam juga pasti berbeda-beda. Nah, itulah yang kemudian yang saling menutupi. Ya, dari masing-masing guru yang kita ambil ilmu dari mereka. Ya, tentu ini akan menyempurnakan, akan menguatkan, akan mendalamkan keilmuan yang kita pelajari, ilmu yang kita miliki dengan makin banyaknya guru. Ya, menambah wawasan yang lebih luas, kematangan yang lebih dalam, pemahaman yang lebih kuat. Ya, ketika kita mendapatkan banyak guru. Maka jangan, ya, nasihat saya kepada para tulabul ilmi, kepada para penuntut ilmu, jangan sama sekali cuman mencukupkan dengan beberapa guru saja, ya, dengan 1, 2, 3 guru saja, tapi perbanyaklah guru, ya, karena dengan banyaknya guru itu kita akan semakin dalam keilmuan kita, semakin banyak pengetahuan kita, ya, karena ilmu mereka pasti juga berbeda-beda. Nah, inilah yang satu konsep, ya. Ini satu konsep yang hari ini perlu untuk kita kembangkan. Iya. Makanya menuntut ilmu itu tidak ada berhentinya. Kalau kita sudah mengambil ilmu misalnya semua dari guru-guru yang ada di kota Makassar ini, kita mencoba keluar. Ya, kita ke luar, kita ke Madinah. Ya, setelah kita kembali sudah mengumpulkan banyak ilmu dari banyak para guru di Madinah, kita coba keluar. Ya, kita misalnya ke Mekah lagi. Ya, mengambil lagi di situ. Kalau sudah kita rasa sudah banyak guru yang kita ambil dari mereka ilmu, tak belajar lagi dari yang lain. Jadi semakin banyak, ya, dari siapa kita mengambil ilmu, maka itu akan semakin memperbanyak kita punya khazanah pengetahuan tentang ilmu Islam. Nah, inilah salah satu ciri satu konsep, ya, konsep untuk kita bisa melahirkan tokoh-tokoh ulama yang robbani, tokoh-tokoh ulama yang sangat punya kapabilitas, punya kapasitas, punya kualitas, punya kompetensi untuk ilmu Islam ini. Karena ya kita butuh dengan apa ya, yang seperti tokoh-tokoh ulama itu. Kita butuh hadir Sulaiman bin Yasar modern, ya. Kita butuh hadir di tengah kita Atha bin Rabah modern. Kita butuh, ya, ketokohan dan keilmuan yang seperti mereka miliki. Dan buah daripada banyaknya guru beliau itu tidak jauh dengan, ya, murid-murid beliau. Seperti pepatah mengatakan, ya, buah kelapa itu tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Dan ternyata, ya, nah ini juga, ya, memberikan kepada kita sebuah pemahaman, ya, tentang rumus, ya, rumus alam seperti itu. Ya, beliau banyak gurunya dan akhirnya beliau juga banyak muridnya. Ya, banyak yang mengambil ilmu dari beliau, ya. Seperti ulama-ulama besar, ya, ada Al-Imam Az-Zuhri, ada Abu Zanad, ada Rubaiyah Ar-Razi dan lainnya, ya. Ini banyak, ya, dari ulama-ulama yang kemudian mengambil dan mempelajari ilmu dari beliau. Ya, ada juga termasuk saudara-saudara kandung beliau, ada Atha bin Yasar, ada Ibnu Syihab, ada Bukhair bin Al-Asyaj, ya,
ada Amr bin Dinar, ada Amr bin Maimun bin Mihran, ada Salim, ya, Abu An-Nadar, ada Rabi'ah Ar-Rai, ada Ya'la bin Hakim, ada Ya'qub bin Utbah, ada Abu Zinad, ada Salih bin Kaisan, ada Muhammad bin Amr bin Atta, ada Muhammad bin Yusuf Al-Kindi, ya, ada Yahya bin Said Al-Ansari, ada Yunus bin Yusuf, ada Abdullah bin Al-Fadl Al-Hashimi, ada Amr bin Shu'aib, ada Muhammad bin Abi Harmalah, ada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, ada Husain bin Iraq, dan yang lainnya. Ya, jadi ya, beliau juga banyak mewarisi, ya, para murid-murid yang begitu banyak, ya. Nah, karena apa ya, itu tadi yang saya katakan tadi, bahwasanya ya, apa yang kita tempuh itu pasti akan berbalas juga dengan yang kita akan dapatkan nanti. Nah, jadi beliau subhanallah banyak mewarisi kepada kita para ulama-ulama, yang dari mereka lah kita bisa banyak mendapatkan ilmu. Nah, jadi ini bukti ya, bagaimana kebiasaan para ulama-ulama dahulu itu dengan memiliki banyak guru, ya. Jadi dengan memiliki banyak guru, itu kebiasaan. Dan ini satu kebiasaan yang sangat-sangat perlu untuk kita ambil, ini kebiasaan seperti ini. Kan al-hikmatu dolatul mu'min. Ya, hikmah itu adalah ibarat barang yang hilang dari kita. Anna wajadaha, kapan kita bisa mengambil hikmah itu, fahuwa ahakun nasubiha, maka kitalah yang paling berhak untuk mengambil hikmah itu, kebenaran itu, ya, kebiasaan yang baik itu. Nah, kita ambil, ya. Jadi kita belajar, ya. Makanya kan kalau kita di Makassar misalnya, ya, ini banyak kan taklim, ya. Nah, kita datangi itu, ya, dengan tentunya ya, dengan semaksimal mungkin kita belajar ke sana ke sini, kita ambil dari sana, kita ambil dari sini, ya, kita pelajari, ya, karena itu akan semakin mempermatang keilmuan kita, itu akan semakin memperdalam pengetahuan kita, itu akan semakin menguatkan, ya, ilmu kita, ya, dengan kita banyak mengambil ilmu, ya, dari para guru-guru kita, dari para ulama-ulama kita. Nah, termasuk bacaan-bacaan buku-buku itu, ya, bacalah dari berbagai referensi buku, ya, tentu buku-buku yang sudah terrekomendasi akan, ya, akan kebaikannya, akan, ya. Jadi kita baca, jangan cuma satu buku aja yang kita baca, tapi kita banyak membaca buku, ya. Jadi itu ibaratnya kita banyak punya guru itu kalau seperti itu, ya, kan masing-masing buku kan mungkin berbeda-beda penulisnya, berbeda-beda yang menulis itu. Nah, kita perbanyak membaca buku, ya. Jadi seperti kita memperbanyak guru, ya. Jadi semakin banyak buku yang kita baca, maka seolah kita semakin punya banyak guru juga, ya. Kita baca, ya. Kita upayakan, ya, kita berkhidmat untuk Islam ini ya dengan seperti itu. Kalau kita misalnya tidak mampu untuk melakukan khidmat kepada Islam seperti orang lain, ya, kita paling minimal berkhidmat kepada Islam seperti itu. Kita baca buku, kita pelajari, ya. Makanya orang yang biasa datang ke perpustakaan itulah orang yang paling banyak berilmu, orang yang paling banyak punya ilmu. Saya pernah baca, ya, atau saya pernah dengar, ya, tentang biografi dari seorang ulama modern hari ini, ya, yang sudah wafat rahimahullahu, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, salah seorang dari mujaddid, ya, dari mujaddid di masa kita sekarang ini. Itu saya pernah dengar beliau masuk ke perpustakaan Damaskus itu, dari pagi beliau yang paling pertama membuka perpustakaan sampai beliau yang paling terakhir menutup perpustakaan, ya. Jadi bayangkan itu, mungkin semua buku-buku yang ada di perpustakaan itu mungkin sudah beliau hafal judulnya, beliau hafal penulisnya, ya. Bahkan mungkin beliau khatam bukunya. Itu luar biasa.
Bahkan ada yang sangat viral ya, ada salah seorang kakek yang sudah uzur, mantan sebagai dosen di salah satu universitas di Saudi. Itu buku yang ada di perpustakaannya, di bunker ya, dia punya bunker di dalam rumahnya itu di bawah tanah itu ada sekitar 15.000 buku yang ada di dalam bunker beliau itu. Ya, ada sekitar 15.000 buku. Dan setiap hari pekerjaan beliau membaca. Ya. Nah, makanya dengan banyak membaca itulah ya beliau punya keilmuan yang luar biasa, karena memang membaca ini kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah pembuka peradaban, pembuka dunia. Ya. Ayat yang pertama kali turun itu kan ayat perintah untuk membaca, Iqra, bacalah. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Jadi memang perintah yang pertama kali turun itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk membaca. Karena dengan membaca itu akan membuka pengetahuan. Dengan membaca itu akan membuka peradaban. Ya. Karena kita lahir ini tidak punya apa-apa, tidak punya pengetahuan sama sekali. Nah, jadi itu yang saya baca, dan itu ya menjadi satu kebiasaan para ulama ya. Bukan cuma Syekh Al-Albani yang seperti itu ya, yang mungkin semua buku itu dilahapnya seperti makanan. Bahkan kita pernah, atau para pendengar ya, para penonton mungkin sering dengar ya tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kenapa beliau disebutkan sampai tidak menikah? Iya, karena disebutkan itu istri pertama beliau itu adalah buku, ilmu. Ya. Sampai beliau melupakan malazat-malazat, kenikmatan-kenikmatan, selain kenikmatan yang beliau dapatkan dari ilmu yang ada dalam buku-buku itu. Ya. Dan pada akhirnya juga beliau bisa mewariskan ilmu buku yang begitu banyak. Jadi itu sudah satu paket itu. Kita bisa menulis, menuangkan banyak karya kalau kita banyak membaca. Ya. Terus sebaliknya, kita tidak akan bisa melahirkan banyak karya dan tidak akan bisa banyak menulis kalau tidak banyak membaca. Ya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya disebutkan bahwasanya ya faqidu syai' la yu'ti, kan begitu. Bahwasanya orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan. Apa yang kita bisa tulis kalau kita tidak punya pengetahuan bacaan? Ya, tapi ya makanya ada seorang ulama pernah saya baca ya. Beliau itu bisa menyelesaikan satu buku itu cuman antara perjalanan beliau. Ya. Nah, sama dengan buku Aqidah Al-Wasithiyah, itu kan buku yang ditulis dari waktu sholat zuhur sampai waktu sholat asar. Jadinya kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang menjadi kitab rujukan akidah sampai hari ini. Itu ditulis dari ba'da zuhur sampai asar. Ya. Kan ya beliau menulis tidak pakai referensi. Berarti semua ada di kepala itu referensi. Berarti beliau banyak membaca. Nah, jadi ini yang perlu kita budayakan ya. Budaya membaca kita ini sangat ketinggalan ya dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita masih jauh ketinggalan dari bangsa Jepang ya, yang saya pernah mendengar yang mereka dalam setahun itu bisa menyelesaikan bacaan buku sampai 50 buku yang mereka selesaikan ya. Artinya dalam sebulan itu dari 12 bulan ya, berarti mereka bisa menuntaskan ya sampai 5 buku dalam sebulan, 4 buku dalam sebulan. Ya. Nah, kita memang ini masyarakat kita di negeri kita ini masih sangat minim ya semangat membaca ya. Masih sangat lemah semangat untuk membaca. Nah, ini yang perlu untuk kita kembangkan ya. Perlu untuk kita kondisikan ya bagaimana masyarakat kita ini bisa kuat membaca. Ya, makanya saya pernah mendengar ada seorang profesor Korea Selatan itu dalam mengajar kepada murid-murid beliau, sampai beliau mengatakan kepada murid-murid beliau, jangan kalian malas seperti malasnya orang Jepang. Ya, jadi beliau memotivasi murid-murid beliau untuk belajar itu dengan memakai standar ya orang Jepang ya. Padahal ya mana orang Jepang malas ya. Cuman itu untuk kata-kata motivasi ya. Jangan kalian malas seperti malasnya orang Jepang. Nah,
Jadi itu sebuah motivasi, sebuah sugesti ya dari seorang guru kepada murid-murid beliau supaya mereka termotivasi untuk lebih belajar. Karena kita ini sudah Allah ciptakan ya dengan kemampuan akal yang sungguh tidak ada tandingannya ya. Ini komputer ya, laptop, HP cerdas hari ini, ada jam pintar hari ini, semua itu kan buatan akal manusia. Artinya hasil olah pikir akal itu bisa lahir seperti itu. Nah, tentu akal masih lebih lebih apa? Lebih luar biasa. Ya, akal saja bisa melahirkan karya seperti itu. Nah, bagaimana akal itu sendiri? Nah, cuman ini yang butuh kita kita kembangkan ini. Jadi kita ini ibarat seperti anak kecil yang memegang berlian yang bernilai ratusan juta, yang ditukar dengan apa ya? Ditukar dengan satu biji gula-gula, anak kecil itu mau. Ya. Nah, sekiranya anak kecil itu tahu kalau dalam genggaman tangannya itu adalah batu berlian yang miliaran harganya, dia akan berikan. Nah, sama dengan kita hari ini. Kita punya kemampuan ya yang luar biasa, cuma kita tidak mengetahui kemampuan itu, atau kita tidak memanfaatkan kemampuan itu, atau kita tidak menggunakan kemampuan itu. Ya, karya-karya manusia hari ini bisa buat besi terbang, ya, bisa sampai ke luar angkasa. Itu kan semua hasil olah karya akal manusia. Ya. Makanya wajar kalau misalnya ulama-ulama kita sampai menulis buku yang sampai 37 jilid. Ya, misalnya kitab Majmu' Fatawa itu kan sampai 30-an jilid itu. Kalau tidak salah 37 jilid itu kitab Majmu' Fatawa. Mungkin kalau dijajar di belakang layar kita ini mungkin ya seperti itu banyaknya ya, 37 jilid ya. Sementara usia beliau sangat apa ya, usia muda beliau wafat ya. Jadi itulah ya penting bagi kita untuk bagaimana bisa melahirkan generasi-generasi ini yang suka membaca ya, suka membaca ya, bukan suka gosip, bukan suka hoax ya, tapi suka membaca. Nah, karena dengan seperti itulah akan lahir nanti tokoh-tokoh ulama yang luar biasa. Nah, kemudian untuk keteladanan beliau ini banyak ya, banyak ungkapan-ungkapan dari para ulama-ulama ya, baik itu yang berada di masa beliau atau yang datang setelahnya ya. Jadi keteladanan beliau ini menjadi satu hal yang sangat apa ya, tentu ya, Sulaiman bin Yasar ini bukan sosok yang tidak dikenal oleh banyak ulama, tapi beliau sangat dikenal oleh banyak ulama ya. Bahkan ketokohan beliau itu sampai ya begitu sangat dikenal ya. Nah, jadi ada diceritakan oleh Abdullah bin Yazid Al-Huzali bahwa suatu ketika datang seseorang kepada Sa'id bin Al-Musayyib ya, seorang ya penghulunya para tabi'in ya. Jadi selain Hasan Al-Basri yang merupakan penghulu daripada generasi tabi'in, ada juga yang namanya Sa'id bin Al-Musayyib, untuk menanyakan tentang sesuatu. Maka kata Sa'id bin Al-Musayyib, pergilah engkau kepada Sulaiman bin Yasar, karena sesungguhnya dia adalah orang yang paling alim dari manusia pilihan pada masa ini. Jadi selevel Sa'id bin Musayyib saja ya, itu sampai ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, beliau meminta untuk datang kepada Sulaiman bin Yasar ya. Jadi ini menunjukkan akan ketawaduan para ulama ya, akan ketawaduan mereka. Jadi ilmu itu betul-betul ya menyatu dengan pemilik ilmu itu ya, ketika ya buah daripada ilmu itu nampak dalam perilaku mereka, buah daripada ilmu itu nampak pada sikap mereka ya, dan itu nampak ya, itu kan buah daripada ilmu itu ketawaduan ya, itu hasil daripada ilmu itu ya.
apalah arti daripada sebuah ilmu tapi tidak bisa melahirkan ya sikap yang baik. Ya, jadi sebenarnya bagi Said bin Al-Musayyib bisa saja menjawab pertanyaan itu, tapi beliau tawadu, ya, dan itu adalah buah daripada ilmu itu. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwa beliau mengakui akan kealiman Sulaiman bin Yasar. Beliau mengakui akan keilmuan Sulaiman bin Yasar. Bisa saja ya beliau merasa bahwa apa yang beliau miliki itu tidak, artinya ini suatu persaksian ya. Ini suatu persaksian dari seorang Sa'id bin Al-Musayyib ya. Bahwasanya tanyalah kepada siapa? Kepada Sulaiman bin Yasar. Ya, sampai beliau mengatakan sesungguhnya dia adalah orang yang paling alim dari manusia pilihan pada masa ini. Ya. Ada juga dari Imam Malik berkata Sulaiman bin Yasar itu adalah ulama umat setelah Sa'id bin Al-Musayyib, dan beliau sering menyepakati Sa'id dalam permasalahan agama, dan Sa'id sendiri tidak berani mendahuluinya. Subhanallah. Ini perkataan daripada Al-Imam Malik bin Anas ya, seorang ulama mazhab ya. Sampai mengatakan seperti itu. Artinya ya, beliau juga sangat mengakui akan keilmuan yang dimiliki oleh Sulaiman bin Yasar. Nah, sementara memang ya kita ingin ada orang-orang yang alim yang memang keilmuannya itu tidak perlu lagi diragukan. Ya. Jadi ketika kita bertanya itu sudah mendapatkan jawaban yang sangat-sangat ya memuaskan kita. Ya, yang kita tidak ragu untuk melangkah dengan ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Ada juga dari Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata beliau adalah seorang alim. Ya. Ada juga dari Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, Sulaiman bin Yasar menurut kami adalah orang yang lebih pandai dibandingkan Sa'id bin Al-Musayyib. Ya, jadi beliau itu sampai dianggap lebih alim lah daripada Sa'id bin Al-Musayyib. Ya. Kan tidak mungkin rekomendasi itu mereka ucapkan kalau tidak mereka ketahui ya, karena para ulama itu yang paling takut untuk berbicara ya. Para ulama itu yang paling takut untuk menyampaikan sesuatu yang tidak dilandasi dengan ilmu yang benar ya. Jadi mereka yang paling takut, karena memang sudah Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling sangat punya rasa takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ibnu Sa'ad berkata beliau adalah seorang yang terpercaya, alim, tinggi kedudukannya, faqih, dan banyak hadisnya ya. Jadi beliau ini dianggap, artinya ilmu yang beliau sampaikan itu terpercaya, hadis yang beliau riwayatkan itu terpercaya ya. Jadi tidak perlu diragukan kalau hadis beliau itu hadis yang palsu atau hadis yang maudhu ya, hadis yang batil, mungkar ya. Jadi para ulama sudah mengkategorikan bahwa hadis beliau itu adalah hadis yang terpercaya, hadis yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi sungguh luar biasa apa yang menjadi persaksian atau rekomendasi oleh para ulama. Qatadah bin Di'amah berkata, aku sampai di kota Madinah, maka aku bertanya kepada penduduknya tentang seorang yang paling alim tentang masalah talak di kota tersebut, maka mereka menjawab Sulaiman bin Yasar ya. Jadi beliau sangat paham tentang talak ya, karena masalah talak ini bukan masalah yang sepele ya. Kapan kita salah memberikan jawaban tentang masalah talak itu bisa bermasalah kepada status hubungan suami istri kalau kita salah dalam memberikan jawaban tentang masalah talak ya. Abu Zur'ah berkata beliau adalah seorang yang terpercaya, amanah, memiliki keutamaan, dan seorang ahli ibadah ya. Jadi memang berpadu semua itu antara ilmu itu dengan sikap, sifat ya. Jadi sangat berpadu. Kalau ada orang berilmu tapi sikapnya ya mungkin atau akhlaknya atau amalnya
itu tidak seperti dengan ilmu yang dia miliki, maka ini tentunya menjadi satu pertanyaan, ya. Terus sebaliknya, ya. Tapi intinya seperti itu. Orang yang punya ilmu lalu perlu dilihat bagaimana sikapnya, bagaimana akhlaknya, ya. Itu sangat bisa ketahuan antara ilmu yang berkah dengan yang tidak berkah. Yahya bin Ma'in berkata, Sulaiman adalah orang yang terpercaya. Ya, Al-Imam An-Nasai juga berkata beliau termasuk adalah salah satu dari imam kaum muslimin, yang termasuk 7 fuqaha kota Madinah. Ya, ahli fikih, ya, beliau sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hibban, beliau adalah termasuk fuqaha kota Madinah dan qurra, ahli qiraah kota itu. Nah, jadi ini tentang biografi beliau, ya. Kemudian beliau disebutkan wafat itu pada tahun 73 Hijriah. Afwan, pada usia 73 tahun pada tahun 100 Hijriah, ya, atau 725 Masehi. Ada juga yang berpendapat beliau wafat pada tahun 107 Hijriah, ya, pada usia sama 73 tahun. Ya. Nah, ini subhanallah, para pemirsa Ros TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu tokoh, ya, tabi'in yang sangat menginspirasi kepada kita dengan banyak inspirasi penting tentang ajaran agama kita, tentang sifat yang perlu kita miliki, ya, untuk bisa melahirkan generasi-generasi ulama, ya, seperti yang pernah ada. Ya, saya sebagai penutup, ya, closing statement, ungkapan daripada Al-Imam Malik, beliau mengatakan lan yusliha hazil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Artinya tidak akan baik umat ini kalau kita tidak mengikuti bagaimana konsep umat-umat terdahulu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira demikian para pemirsa Ros TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh kru Ruas TV yang telah menemani kebersamaan dalam 1 jam materi tentang biografi para tabi'in. Demikian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.